Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. 7 personil Polda Sulawesi Tengah dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Puluhan massa berunjuk rasa memprotes dugaan kriminalisasi terhadap terdakwa kasus PPLH. Ratusan perenang mengikuti kejuaraan renang terbuka se-Indonesia Timur. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam koalisi Kawanua Pembela Kebenaran dan Pembela Keadilan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu. Mereka memprotes dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Stephen Yohanes Kambe, terdakwa kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Massa aksi membawa poster sebagai bentuk protes terhadap proses hukum yang dinilai tidak sesuai dengan koridor hukum. Mereka melakukan orasi secara bergantian. Terdakwa SYK Margareta Wage menilai pihaknya telah dikriminalisasi oleh Polda Sulteng, Kejaksaan hingga Pengadilan Negeri. Perkara tersebut sudah disidangkan pada 2023 dan mendapat putusan dakwaan batal demi hukum. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding, tetapi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Margareta menegaskan jika PN Palu tetap menyidangkan kembali SYK, maka PN Palu telah melanggar asas ne bis in idem, melanggar undang-undang dan hak asasi manusia. Ia menduga telah terjadi kriminalisasi terhadap suaminya dilakukan oleh pihak kepolisian. Usai melakukan orasi, sebanyak 3 orang perwakilan keluarga diterima oleh Humas Pengadilan Negeri PHI Tipikor Palu, Saiful Bro, di ruang tunggu PTSP PN Palu untuk melakukan audiensi. Itu telah terregister di kami bahwa ada perkara nomor 46/Pitsus/2025 atas nama terdakwa Stephen Yohanes Kambe dan Hisman. Dalam hal ini didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu pertama pasal 89 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perkara perusakan hutan dan pasal 89 ayat 1 huruf B di situ. Usai melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI Tipikor Palu, massa aksi lalu bergeser ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan menuntut Kajati agar menghentikan pelanggaran HAM terhadap SYK dengan mencabut dakwaan dan memeriksa oknum JPU yang mereka duga kong kali kong dengan pelaku kejahatan. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Sebanyak 300 atlet renang berlaga pada kejuaraan renang terbuka Sulawesi Tengah tahun 2025. Kejuaraan renang kali ini mengikut sertakan atlet renang se-Indonesia Timur. Kejuaraan bergengsi ini berlangsung selama 3 hari, 20 sampai 22 Februari 2025 di kolam renang Palua Barat, Kota Palu. Kejuaraan renang akuatik bergulir Kamis pagi. Olahraga air ini memperlombakan kategori usia dan senior. Para atlet yang berlaga bukan hanya asal Sulawesi Tengah, tapi ada juga dari Papua, Kalimantan Timur, Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Manado. Untuk total pesertanya, kita untuk anak-anak ada 200 orang, dan ada kelas mahasiswa juga di hari terakhir, itu ada sekitar 100 orang, jadi 300 peserta. Dan nomor yang diperlombakan ada 670 nomor. Berarti berlangsung berapa hari? Insya Allah berlangsung sampai 3 hari, sampai hari Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Sistemnya berarti sistem perlombaannya ini dia langsung final. Nah, nanti akan diurutkan perenang-perenang yang tercepat di kelompok umurnya atau di serinya. Sungguh luar biasa, banyak sekali adik-adik junior yang ikut dari banyak dari Indonesia Timur. Terus semoga adik-adik junior dan teman-teman seumuran saya bisa lebih meningkat lagi renangnya. Sebanyak 670 nomor diperlombakan. Pada hari pertama dan hari kedua memperlombakan kategori usia anak-anak sebanyak 200 peserta. Sementara di hari ketiga kategori mahasiswa sebanyak 100 peserta. Mereka akan bersaing dengan sistem eliminasi hingga menyisakan semifinal dan final.
Ini menunjukkan bahwa minat, semangat anak-anak di Sulawesi Tengah untuk bisa meraih prestasi renang yang luar biasa ya. Dan memang di PON kemarin Sulawesi Tengah juga menyumbangkan medali emas dari renang. Nah, ini menjadi pemicu untuk pengembangan olahraga renang di Sulawesi Tengah. Dan saya optimis bahwa akan lahir atlet-atlet renang yang berprestasi dari Sulawesi Tengah untuk kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional nanti, bahkan bisa internasional. Insya Allah mudah-mudahan. Ajang ini juga menjadi wadah menjaring bibit atlet renang potensial asal Sulawesi Tengah. Diharapkan ke depan dapat melahirkan atlet renang daerah yang mampu bersaing dan mewakili Sulteng di tingkat regional maupun kancah nasional. Para atlet juga memperebutkan total hadiah hingga puluhan juta rupiah. Selain uang pembinaan, mereka juga mendapatkan medali dan piagam penghargaan. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Kapal motor Fitri 09 mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Lingian, Kecamatan Dampol Utara, Kamis 13 Februari 2025. Beruntung 15 penumpang berhasil diselamatkan setelah sempat terombang-ambing di tengah laut. Longsor terjadi di kawasan tambang galian C Desa Loli Saluran, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Jumat pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun warga yang bermukim di sekitar lokasi sempat panik. Seorang bocah perempuan dilaporkan tenggelam setelah terseret arus sungai ke Pantai Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sabtu sore. Bocah bernama Nipa Botuti Hekini masih dalam pencarian warga bersama tim SAR gabungan. Polisi meringkus 14 pemuda yang merupakan anggota geng motor yang kerap meresahkan warga di Kota Palu Senin malam. Selain kawanan geng motor tersebut, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan busur. Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti penjemputan 4 pekerja migran Indonesia di Terminal Kelurahan Tipo, Kota Palu, Selasa sore. Meski hanya pulang dengan sepasang pakaian di badan, kedatangan mereka disambut petugas Balai Pelayan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sulawesi Tengah. Mereka bersyukur bisa kembali ke tanah air. Mereka trauma dan tak berniat lagi pergi bekerja ke luar negeri secara ilegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.